Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du, fa ya 'ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan wasilah itu kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikaruniai Allah nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur alhamdulillah. Dan di antara nikmat yang tengah kita rasakan saat ini adalah masih diberinya kita kesempatan untuk menghirup udara segar dunia, sehingga kita masih bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan ini penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin rahimakumullah, upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita wujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah, dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita hidup di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sangat jelas dan tegas bahwa dalam ayat ini manusia harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah, karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah dan memerintahkan kita agar beribadah hanya kepada Allah. Pertanyaannya, lalu seperti apa bentuk ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal salat, haji dan sejenisnya, atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan
untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum, jenis ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya, seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga berdasar kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat supra-rasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdhah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu selain ibadah mahdhah yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga jenis ibadah yang lainnya, yaitu ibadah ghairu mahdhah, yang mana tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan detail oleh syariat. Ibadah ghairu mahdhah dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, membaca sholawat, sedekah, berbuat baik pada orang lain, dan tolong-menolong, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai macam amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang amat penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal, apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah. Termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga, itu harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka, sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah." Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik, maka bisa tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat yang buruk. Semoga segala aktivitas kita sehari-hari berbuah amal soleh di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.